Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Baiklah, tanpa berbasa-basi, saya langsung saja ke topik pada hari ini. Apakah penyakit Attention Deficit Disorder itu? Attention Deficit Disorder atau ADD, nama singkatannya, adalah suatu bentuk kelainan yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya atau kesulitan untuk fokus pada suatu hal dan sulit memperhatikan suatu kondisi atau kejadian. Nah, ADD ini juga mempunyai istilah yang lain, yaitu Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder. Nah, tetapi ADD dan ADHD tersebut berbeda dari sisi dampak dan gejalanya. Biasanya kelainan ini awal dari sejak kecil ya, atau anak-anak. Apakah yang menyebabkan Attention Deficit Disorder ini? ADD ini muncul disebabkan adanya perbedaan kimiawi. ADD ini muncul akibat adanya perbedaan respon kimiawi, struktural, dan jaringan pada otak. Dan seringkali hal ini juga disebabkan oleh faktor genetika. Dan menurut suatu studi, peneliti mengatakan dan malah sudah membuktikan bahwanya ada abnormalitas pada kerja neurotransmitter otak pada penderita ADD, terutama dopamin dan norepinefrin. Nah, biasanya gejala dari si penderita ADD ditemukan memiliki penurunan aktivitas otak, terutama pada area premotor cortex dan prefrontal cortex. Kedua area tersebut dianggap penting karena mengatur aktivitas motorik dan kemampuan memberi perhatian. Dan penderita ADD ini mengalami kesulitan seperti bekerja layaknya orang normal yang tanpa ADD, dan mereka tentunya membutuhkan perjuangan atau usaha yang melebihi dari orang normal untuk memfokuskan kembali perhatian mereka kepada apa yang mereka kerjakan. Contohnya seperti aktivitas normal sehari-hari. Nah, seperti yang saya singgung tadi, munculnya ADD ini merupakan peran penting dari faktor genetik, yang dimana diperkirakan 40-60% orang tua yang memiliki ADD lebih kemungkinan besar anaknya juga memiliki ADD tersebut. Bagaimanakah cara mendiagnosa penyakit ini? Biasanya penyakit ini cukup sulit untuk didiagnosa, dibutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya seperti psikiater, psikolog, dan sebagainya ya, untuk memastikan bahwasanya apakah penyakit ini adalah ADD. Biasanya evaluasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi ADD ini yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi seputar riwayat keluarga dan riwayat medis pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Ketiga, wawancara dengan anak dan orang tua atau bahkan gurunya. Yang keempat, pengisian kuesioner mengenai perilaku anak oleh orang tua dan bahkan guru. Observasi terhadap anak atau pasien. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dapat dilakukan juga tes psikososial untuk menilai IQ, kemampuan sosial dan emosional. Juga mendeteksi adanya serta jenis kesulitan belajar yang dialami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gejala penyakit ADD ini.
terdapat beberapa grup besar gejala dari penyakit ini. Yang pertama adalah gejala inatensi, yaitu yang pertama, sulit memperhatikan detail dan ceroboh. Yang kedua, sulit fokus dalam mengerjakan tugas ataupun bermain dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, tampak tidak mendengarkan ketika diajak bicara. Selanjutnya, sulit memahami instruksi dan sulit menyelesaikan tugas. Dan seringkali pasien juga menghindari atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan fokus yang panjang, dan pasien seringkali menghindari atau tidak menyukai tugas yang memiliki jangka waktu yang panjang, contohnya tugas sekolah atau PR, dan juga sering kehilangan barang yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas sekolah, mudah teralihkan perhatiannya, mudah lupa. Yang kedua, gejala hiperaktivitas, yaitu sering menggerakkan tangan dan kaki dan tampak gelisah ketika duduk. Selanjutnya, sering meninggalkan tempat duduk ketika berada di dalam kelas, tampak berlari atau memanjat secara berlebihan pada waktu yang tidak tepat, sulit bermain atau mengerjakan tugas dalam kondisi hening, sulit melakukan aktivitas secara hening. Yang ketiga, gejala impulsif, yaitu sering memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu untuk bergantian, sering menginterupsi orang lain. Nah, untuk cara pengobatan kepada penderita ADD ini adalah yang pada umumnya ada terapi dan dikombinasikan dengan obat-obatan yang dimana terbukti cara ini cukup efektif untuk mengurangi dampaknya, dan biasanya obat yang dikonsumsi hanya membantu aktivitas otak menjadi normal dalam jangka yang pendek. Nah, untuk pencegahan attention deficit ini sejauh ini belum ada langkah yang pasti atau efektif untuk mencegah munculnya penyakit ADD ini. Nah, tetapi dengan adanya rangkaian terapi dan dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga sangatlah membantu kepada penderita ADD ini dan mencegah pasien merasa tertekan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Baiklah, sekian dari presentasi saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.